Kalau saya menamakan laki-laki yang berwibawa, yang kebapaan, yang bisa mengayomi saya dan memberikan saya rasa nyaman. Karena saya tidak pernah mendapatkan itu, rasa nyaman itu dari dalam rumah, khususnya dari orang tua. Pagi, Pak. Pagi. Ini laporan yang kemarin Bapak minta. Sayang, aku kan sudah bilang, kalau nggak ada orang jangan pantah dong. Oh iya, kamu udah minum obatnya? Kalau bos saya itu dia tahu ya cara membuat saya senang, dia tahu membuat saya merasa nyaman. Kalau sudah kamu mendingan, nanti bisa dong jalan sama saya. Oke? Iya. Dia suka membuat surprise buat saya. Sederhana aja, dia memberikan saya coklat, bunga, perhatian-perhatian kecil gitu. Mungkin karena dia sudah berkeluarga, mungkin dia sudah menikah, sudah beristri, sehingga dia tahu cara memperlakukan wanita. Dan minggu depan, aku dipindah tugaskan ke Jakarta. Saya merasa sangat kehilangan ya. Saya sedih banget dan saya merasa kehilangan arah karena saya butuh dia. Saya butuh perhatian dia dan saya merasa cuma dia yang bisa ngasih saya perhatian. Ini coklat buat kamu. Saya memutuskan untuk berpacaran dengan dia, dengan suami orang. Dan saya udah merasa nyaman karena di antara laki-laki yang dekat dengan saya ya, dia yang lebih memberikan rasa nyaman itu. Dan akhirnya ya saya memberikan diri saya untuk dia. Saya sampai berhubungan dengan dia, berhubungan suami istri ya, yang pastinya. Akhirnya ya mama saya tahu juga, karena ada yang ngadu sama mama saya. Tapi saya sendiri malah gak peduli ya, mama mau tahu apa enggak gitu. Karena mama saya mah dari dulu bawaannya suka marah-marah, maki-maki gak jelas. Entah mau persoalan apapun itu ya, jadi saya gak peduli. Makasih ya. Iya. Oh ya, Mas. Tadi istri kamu ke kantor loh. Kamu tenang aja ya. Aku sudah buat keputusan kok. Kamu mau kan nikah sama aku? Kali ini pun ketahuan lagi gitu, dan saya sendiri udah kebal dengan makian mama saya. Dipukul mah udah biasa ya, tapi begitu saya lihat pacar saya dipukulin, saya jadi takut sama orang tua saya. Karena banyak orang yang udah tahu kondisi saya dan keluarga juga udah cukup malu ya. Jadi akhirnya mama saya mutusin untuk saya dikirim ke Bandung. Sejujurnya saya udah merasa capek sama hidup saya, capek banget gitu. Karena selama saya hidup tuh sepertinya tidak pernah dipercaya gitu, khususnya dari orang tua yang saya mengharapkan mereka bisa percaya sama saya gitu. Udah jauh aja, tetap aja terus sepertinya dikejar-kejar, diteror terus sama orang tua gitu ya. Jadi saya udah capek gitu. Akhirnya saya berpikir udahlah, kalau udah hancur, hancur aja sekalian. Ketika saya melihat Ike, saya merasa kasihan karena saya melihat ada satu beban berat di dalam hidupnya. Lalu saya mulai melihat diri saya bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya pun yang memiliki banyak permasalahan. Sehingga akhirnya saya ingin Ike bisa merasakan kasih Tuhan yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ike. Dan di situ saya merasa sangat
diterima ya. Mereka melihat saya nggak dari kekurangan saya di situ. Mereka benar-benar menerima saya padanya, sayang dan peduli sama saya. Di situ saya merasa seperti saya datang ke rumah sendiri. Kamu ngapain kayak gini? Orang tua saya sendiri nggak memperlakukan saya seperti itu. Pacar saya apalagi gitu ya, mereka senang sama saya, tapi mereka mau sesuatu dari saya. Gak usah lah kamu kayak gini. Kenapa mereka bisa begitu sama saya? Itu akhirnya saya sadar bahwa di balik mereka itu ada Yesus. Karena saya melihat kesaksian hidup mereka. Mereka pun dipulihkan sama Tuhan Yesus. Jadi akhirnya saya percaya bahwa saya dibawa ke tempat ini itu semua karena Tuhan yang menuntun saya. Ternyata Tuhan itu baik ya Kak. Setelah saya sadar saya menyesal gitu. Saya membuang banyak waktu. Tapi di situ saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu untuk saya belajar. Dan saya nggak harus jadi orang baik dulu, baru dia mengasihi saya. Dari mana kamu? Kata tante kamu nggak ada semalaman. Pasti kamu berdoa lagi kan sama Rini? Aku cuma pergi camping. Lagian atau Saya cemburu yang mau bilang apa kan? Saya memang sudah mau misah sama istri sudah dengan cara seperti itu. Waktu saya melakukan itu, saya mulai merencanakan untuk menikah lagi. Saya nggak peduli dengan istri saya. Saya pergi ke Sulawesi Utara untuk mau. Tidak ada kedamaian. Nah, hal itu yang membuat saya berpikir untuk meninggalkan itu. Dan saya mau dapatkan damai yang daripada Tuhan itu. ada niat dulu bebas